Anjing ini agak aneh. Tidak hanya bulunya berwarna merah, tetapi juga memiliki bobot yang sangat besar. Dokter ingin anjing itu naik ke timbangan untuk menimbangnya, tetapi hasilnya adalah anjing itu sangat besar, tetapi anjing itu hanya anjing kecil pada awalnya. Beberapa hari yang lalu, anjing masih anjing liar, sangat nakal dan suka bersembunyi di bawah selimut. Tiba-tiba, sekelompok pecinta anjing datang dari luar. Ketika anjing itu keluar dari selimut, anjing itu melihat bahwa dia sendirian di sini. Tanpa orang tuanya di sisinya, semua rasa lapar dan lelah melanda anjing ini. Untungnya, pintunya tidak sampai ke tanah sehingga anjing ini bisa keluar. Ini adalah pertama kalinya anjing ini terpapar ke dunia luar. Tangga kayu juga sulit untuk anjing ini. Tapi ini baru permulaan. Anjing itu berlari ke taman dan tertarik oleh sekelompok merpati. Segera, anjing berlari ke sana dan mengikuti burung-burung untuk mengambil makanan. Tidak mudah untuk mengambil sepotong kue, tetapi karena kekuatanku yang lemah, makanan juga dicuri. Anjing itu tidak tahu apa yang harus dilakukan tetapi berteriak dengan marah. Jika saya tidak bisa makan, jangan berharap untuk makan. Seorang pria tua yang baik muncul. Pria ini mengubah takdir anjing ini. Mer Britwell membuka toko yang mengumpulkan hewan terlantar. Bulu merah dan kepribadian anjing itu menarik perhatian Emily. Padahal Paman Casey membenci binatang dan tidak mau mengadopsi anjing ini. Setelah Emily sampai di rumah, dia menemukan bahwa anjing itu ada di ranselnya sejak itu. Ini membuatnya bersemangat dan takut. Jika Paman Casey tahu tentang anjing itu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Anjing ini sangat aktif, melompat-lompat di tempat tidur Amy. Pada malam hari, gadis kecil itu membawa anjing kecil ini ke jalan dan memberitahu anjing itu tentang cerita bahwa dia diintimidasi di sekolah. Karena dia sangat emosional, dia menangis. Dan ini terdengar lagi oleh Britwell. Pada hari kedua, itu baru pagi. Anjing kecil itu perlahan merangkak keluar dari pelukan Emily. Merasakan sesuatu yang bergerak di sampingnya membangunkannya. Melihat wajah anjing raksasa, membuatnya langsung bangun. Dan sangat ketakutan hingga berguling-guling di tempat tidur. Melihat anjing raksasa di depannya. Gadis kecil itu menyadari bahwa ini adalah anjing kecil kemarin. Anjing itu sangat senang sehingga pemiliknya mengenalinya. Anjing itu melompat dengan penuh semangat. Anjing itu menjatuhkan tempat tidur gadis itu dan bahkan merobek bantalnya. Anjing itu hanya perlu mengibaskan ekornya dengan ringan dan itu akan membuat semuanya berantakan. Ini pasti tidak bisa disembunyikan, dia harus memberitahu Paman Casey tentang itu. Tapi sebelum dia bisa berbicara, anjing dan Paman Casey melakukan tindakan intim. Emily tiba-tiba menerima seekor anjing. Pada hari kedua, anjing itu tiba-tiba berubah menjadi anjing raksasa. Membuat Paman Casey berteriak ketakutan. Emily segera muncul untuk menjelaskan, tetapi anjing ini, meskipun usianya masih muda, memiliki kemampuan yang sangat profesional untuk menghancurkan rumah. Mereka berdua memutuskan untuk membawa anjing itu ke dokter hewan. Emily takut ini akan menarik perhatian, tetapi Casey mengatakan bahwa itu tidak terjadi. Karena kehidupan setiap orang begitu cepat sekarang, tidak banyak orang punya waktu untuk peduli dengan hal-hal seperti ini. Dalam perjalanan, anjing itu sangat baik, mereka hanya perlu memasukkan anjing itu ke dalam truk ini dan tidak ada yang akan memperhatikan mereka lagi. Tetapi anjing itu baru saja masuk ke dalam ketika sebuah bola menarik perhatian anjing itu. Anjing itu bersemangat dan berlari ke arah bola. Orang di dalam bola ini bernasib buruk. Anjing itu berlari dan melemparkan bola ke atas. Anjing itu kemudian mendorong bola ke depan dan ke belakang. Setelah itu, anjing itu memecahkan bola dan orang ini bisa melarikan diri. Seekor anjing besar muncul, menarik perhatian semua orang. Tidak hanya orang-orang tidak takut, tetapi mereka juga mengelilingi anjing itu untuk merekam dan mengambil gambar. Segera setelah itu, foto-foto itu menyebar dengan cepat di internet. Dan menarik perhatian pedagang jahat. Mereka menawarkan banyak cara untuk dilakukan dengan anjing. Anjing itu dibawa ke rumah sakit. Dokter juga sangat tertarik dengan anjing ini. Melalui pemeriksaan, semua bagian anjing itu sangat normal. Pada saat pembayaran, kasir yang telah bekerja di sini selama lebih dari 20 tahun mengatakan ini sangat normal.
Dia mengatakan bahwa anjing jenis ini sudah sering dia temui. Ada seorang lelaki tua yang mengadopsi hewan. Semua hewan yang Britwil pelihara sangat aneh. Emily pasti akan mencari orang tua itu. Tetapi pada saat ini, Emily tidak tahu bahwa para pedagang yang tidak bermoral juga memperhatikannya. Emily memanggil temannya ke rumah dan memintanya untuk merawat anjing itu. Dan Emily dan Paman Casey akan pergi ke Britwil untuk mencari petunjuk. Pada saat ini, di sisi jalan, ada seorang pria yang sedang memperbaiki antena, tetapi dia ceroboh dan jatuh. Anjing itu mendengar teriakan minta tolong, jadi anjing menggunakan kecepatan tercepatnya untuk berlari dan menyelamatkan orang itu. Semua orang di sekitar sana bersorak dan bertepuk tangan untuk anjing itu. Membuat anjing sangat bersemangat. Pada saat ini, pedagang jahat ini juga datang ke sini. Segera setelah itu, mereka mengungkapkan tujuan mereka yang sebenarnya. Tapi sungguh, tidak mudah untuk menangkap anjing ini. Sifat anjing itu sangat fleksibel, dan seseorang membuka jalan untuk membantu. Segera setelah itu, anjing itu melarikan diri dan mengambil sosis juga. Dengan bantuan teman sekelas Emily. Anjing itu untuk sementara aman. Bocah ini juga punya anjing, tapi cara menyapa anjing ini sangat istimewa. Seseorang ingin menangkap anjing Emily, tapi untungnya mereka bisa bersembunyi di rumah si bocah kecil ini. Anjing itu baru saja bertemu dengan jenisnya sendiri, senang dan menyapa tetapi menelan anjing kecil itu, yang membuat Casey takut. Anjing itu sepertinya makanannya enak. Tapi setelah beberapa saat, anjing itu merasa mual, jadi dia memuntahkan anjing kecil itu. Sepertinya anjing itu hanya ingin memandikan teman ini. Namun di luar dugaan, pedagang ini ingin menangkap anjing tersebut dan membuat dakwaan bahwa dialah pemilik anjing tersebut. Berita tentang anjing raksasa ini sudah mulai disiarkan di TV. Mereka harus menemukan cara untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Tapi sekarang, orang tua bocah itu pulang. Setelah dia memahami situasinya, dia segera mengandalkan koneksinya untuk menghubungi operator. Dan mungkin membawa anjing ini ke China. Waktu sangat mendesak, mereka harus segera bertindak. Emily tidak tega meninggalkan anjingnya, tetapi anjing itu sepertinya juga patah hati. Pasalnya, anjing tersebut baru saja meninggalkan ibunya belum lama ini. Sekarang, anjing itu tidak punya waktu untuk mengalami kehidupan yang bahagia dengan pemiliknya, dan harus bersiap untuk pergi. Meskipun dia tidak mau, Emily masih harus membuat pilihan dan membiarkan anjing itu pergi. Tidak ada waktu untuk bersedih. Pada hari kedua, seseorang bergegas mencari Emily. Melihat anjing yang ditangkap, air mata gadis itu tidak berhenti jatuh. Dengan persetujuan tetangga. Tidak ada yang ingin anjing jatuh ke tangan yang salah. Semua orang memutuskan untuk pergi dan menyelamatkan anjing itu. Mereka bertindak segera setelah mereka berbicara. Mereka berlari ke rumah saudagar dan menggunakan tang untuk memotong jalan masuk. Mereka mengirim 2 orang untuk mengganggu tempat reporter dan mengalihkan perhatian keamanan. Yang lain menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap masuk. Hampir semua penjaga keamanan berada di luar, dan hanya ada 2 penjaga lemah yang tersisa di dalam. Mereka dengan lembut menurunkan kedua penjaga keamanan itu. Rencananya berjalan lebih lancar dari yang mereka kira. Anjing itu berbaring di meja operasi. Anjing itu dalam keadaan koma, tetapi begitu dia mendengar suara Emily, anjing itu segera mendapatkan kembali semangatnya. Saat ini, tidak ada obat bius yang bekerja pada anjing. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersukacita, mereka harus segera pergi. Seseorang menyarankan mengemudi untuk pergi, tetapi Emily hanya tersenyum. Dia sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Emily naik di punggung anjing dan anjing hanya perlu melompat beberapa kali untuk muncul di jalan utama. Seorang reporter di helikopter berkata, "Ini adalah pengejaran paling aneh yang pernah saya lihat. Mobil mengejar anjing di jalan utama. Meskipun kecepatan anjing agak lambat. Tetapi karena gerakan anjing yang fleksibel, membuat mobil tidak dapat bereaksi tepat waktu." Paman Casey di sini sedang melakukan wawancara TV dan menceritakan kisah bagaimana Emily bertemu anjing itu. Dan itu mendapat banyak dukungan dari orang-orang. Dia adalah gadis yang lemah, tetapi pada saat ini, dia adalah pusat perhatian semua orang seperti seorang ksatria khusus.
Mereka melewati banyak rintangan di jalan, dan akhirnya mereka menemukan pria yang memberikan anjing itu kepada gadis kecil di tepi danau. Banyak orang tahu tentang berita itu dan datang ke sini. Polisi juga segera datang dan mengira anjing itu bisa sangat berbahaya, jadi mereka tidak membiarkan siapapun mendekat untuk melihat. Tetapi di antara orang-orang itu, seseorang memfilmkan dan mengambil gambar dengan anjing itu, dan seseorang diselamatkan oleh anjing itu. Tidak ada yang terluka oleh anjing itu. Tambahkan pidato Emily dan secara bertahap dapatkan respons positif dari semua orang. Saat ini, pedagang ini masih ingin menggunakan tanda di tubuh anjing untuk menangkap anjingnya kembali. Tapi dia tidak tahu. Mark Britwell masih berdiri di sampingnya. Polisi juga melihat tubuh anjing dengan tanda yang sama seperti yang dikatakan pedagang itu. Tapi itu segera diubah menjadi simbol dari informasi Emily. Dan pedagang itu juga menerima hukuman yang pantas. Anjing itu tetap dalam bentuk aslinya dan melanjutkan